sampai jumpa teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di EHS Podcast edisi perdana. Hari ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemanin dengan seorang yang cantik, menarik, dan pintar. Nggak pintar nggak saya undang sini. Nggak pintar nggak saya undang. Karena percuma. Orang pintar di sini nggak cuma saya doang. Nah, saya harus punya partner yang pintar untuk kita bisa memberikan paparan-paparan terkait environment, health, dan safety. Hari ini kita akan membahas di dalam celetuk, celoteh untuk kesehatan. Oke, selamat sore tamu kehormatan saya hari ini. Selamat sore, halo semuanya. Mbak siapa ya? Enggak, hari ini kita ditemanin oleh Dr. Febri. Dr. Febri ini adalah dokter perusahaan United Tractors Head Office. Buat anda yang belum pernah ketemu, menyesallah hidup anda. Berarti anda sudah menyanyiakan 70% hidup dan umur anda. Enggak ya, besok-besok rame poliklinik. Enggak. Jangan sampai anda ke poliklinik karena anda harus work from home. Cukup saya yang work from office, saya akan rutin ke poliklinik untuk menemani Dr. Febri ini ya. Enggak boleh juga ya? Enggak boleh. Oke, biar Dr. Febri di situ aja sendirian, nanti ada yang menemani dari bangsa-bangsa yang lain. Jangan dong. Oh jangan. Oke, siapa sih Dr. Febri ini? Jadi Dr. Febri ini sebenarnya bergabung dengan United Tractors Family. Wih, itu mulai kapan dok? Mulai Maret. Maret loh. Begitu bergabung maka COVID tiba. Apakah ada hubungan antara Dr. Febri dengan COVID enggak ya? Enggak dong. Sekarang langsung dipaksa untuk bekerja keras menghadapi COVID bersama-sama dengan kita. Nah, kalau Anda pernah melihat EHS Tips, Anda pernah melihat saran-saran dan argumen yang di-share melalui instruksi kerja penanganan COVID, itu semua adalah karya beliau. Salahkanlah beliau, kita harus salahkan beliau cukup memberikan kontribusi guys, jadi kita layak lah mengundangnya. Seharusnya kalau dokter-dokter baru nggak layak sama dengan semeja dengan saya itu nggak layak. Nggak, karena dokter sudah berkontribusi, kita maka akan banyak ngobrol dok terkait dengan apa sih COVID dan lain-lain. Sebelum itu pasti banyak yang memberikan pertanyaan. Dok, boleh dikenalkan nggak nama Dr. Febri siapa sih? Nama saya Febrina Listiandanti, dipanggilnya Dr. Febri, terserah sih dipanggilnya apa aja, boleh? Danti. Ya boleh, silakan. Paling sering dipanggil Dr. Febri. Saya lahir di salah satu kota di Jawa Tengah 27 tahun yang lalu. Baru 27. Sama loh. Sama 10 tahun yang lalu ya dengan Anda. Sama. Kok saya jadi ngerasa tua? Oke. Jadi dokter lahir di Jawa Tengah. Iya, saya lahir di salah satu kota di Jawa Tengah. Besar? Saya besar, sebagian besar saya ya hampir 15 tahun saya di Aceh. Aceh. Pantas. Halus. Saya jadi ingat cerita Cut Nyadin. Cut Nyadin, tidak halus, mohon maaf. Oh oke. Saya salah. Baik, kita lanjutkan pembicaraan. Jadi dokter menghabiskan waktu di Aceh. Ya. Kotanya? Saya di Aceh Tengah, lebih tepatnya. Aceh Tengah ini. Jadi Anda kalau mau mencari bibit-bibit pemudi harapan bangsa, datanglah ke Aceh Tengah. Jangan datang ke kota yang lain. Datanglah ke Aceh Tengah ya. Nah, dokter berarti menyelesaikan sekolah kedokteran di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Syah Kuala. Iya. Saya angkatan 2010. Angkatan 2010 berarti masuknya 2010. Iya, masuknya 2010. Anda ternyata semakin menunjukkan perbedaan usia. Amat jauh. Ini sangat sensitif di dalam konten ini. Oke, 2010. Kemudian saya karena di sana rumah sakit pendidikannya juga kebetulan memang juga ada di Aceh, jadi selama koas juga saya di Aceh. Kemudian untuk internshipnya atau 1 tahun sesudah jadi dokter kita wajib mengikuti program pengabdian. Iya, pengabdian selama 1 tahun. Saya ngambil di salah satu kota di Jawa Tengah juga, di Temanggung lebih tepatnya. Temanggung. Oh, beda dengan asal kalian. Iya, beda dengan asalnya. Temanggung. Berarti Temanggung itu pernah menemukan Dr. Febri. Kenapa tidak ada yang pemandu-pemandu bakat yang bisa menemukan hal ini ya? Nah, dokter,
masuk ke dalam perkenalan lebih dalam kepada Dokter Febri. Sekarang tinggal di Saya tinggal di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Buat Anda pemirsa dari ES Podcast dan juga followers dari Pastikan Aman, Anda harus ingat dokter tinggal di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Sendiri dong. Ya. Sendiri dong. Rame sama sekelilingnya. Oh, oke. Itu adalah pertanda bahwa dokter ini masih single. Jadi Anda yang masih berpeluang rumah BSD, silahkan mampir daerah mana, Kalideres mungkin boleh masih masuk. Kalau sudah masuk ke Kelapa Gading nggak masuk, maaf ya. Anda langsung ke kantor, nggak usah ke sana, itu jauh. Oke, dokter berarti tinggal di Jakarta Barat. Iya benar. Di apartemen. Iya. Nah, cocok. Jadi kita masih bisa mendiskusikan hal ini di next episode podcast. Jangan banyak dibongkar. Okay. Karena saya masih akan membuka line pertanyaan khusus terkait Dokter Febri. Oh, jangan dong. Anda sampaikan di IG Pastikan Aman. Di mana? Sini, ya? sini kali ya. Jangan, Sana. Pokoknya IG Pastikan Aman. Oke, dokter. Jadi kita akan menyambungkan dengan next session, yaitu terkait dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan COVID. Oke, Dokter Febri. Sekarang kita lagi sibuk-sibuknya menghadapi namanya pandemik corona. Right. Sampai dengan hari ini rasanya jumlah pasien juga masih tetap meningkat. Betul. Even itu di dunia dan Indonesia. Indonesia sendiri, oke. Sebenarnya corona itu apa sih, Dok? Corona itu sebenarnya kalau per definisi saya rasa sudah banyak yang tahu ya. Coronavirus itu infeksi pada saluran paru-paru yang pertama kalinya itu muncul pada tahun 2019 di Wuhan, China. Nah, infeksi pernafasan ini sendiri itu sebelumnya juga sudah pernah muncul. Jadi coronavirus ini tuh satu golongan atau satu family sebenarnya dengan infeksi yang terdahulu pernah muncul, yakni SARS dan MERS. Gitu. Jadi namanya infeksi pernafasan, otomatis gejala yang ditimbulkan ya berkaitan dengan saluran nafas, kebanyakannya seperti itu. Jadi memang dia hanya menyerang khusus di saluran pernafasan. Sebagian, most of them, simptomatiknya memang rata-rata pada saluran nafas seperti batuk, gejala-gejala flu-like illness sebenarnya kayak batuk, demam, kayak batuk, demam, pilek, bahkan pada kasus-kasus yang lebih berat bisa menimbulkan sesak nafas atau pneumonia lah, kita biasa pneumonia kan gejalanya ya sesak nafas, batuk dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang sekarang ini muncul memang banyak gejala penyerta seperti kayak sakit tenggorokan, lelah, letih, bahkan ada beberapa yang mengatakan ada ruam-ruam atau rash pada kulit. Gitu. Tuh, jadi kita harus tahu nih basic arti atau dasar dari makna seorang atau virus corona itu apa ya. Jadi Anda harus mendengarkan dan mencoba menggali banyak literatur. Jadi selama ini berarti banyak pengertian-pengertian masih salah ya. Iya, jadi kita coba memberikan pengertian yang benar. Kalau saya ngomong Anda nggak mungkin dengerin, guys. Jadi yang ngomong adalah Dokter Febri, dokter. Itu sekolahnya susah loh. Anda kira gampang. Jadi dengerin ya. Oke, Dok. Kalau tadi disampaikan dokter ngomong penyebaran awalnya dari Wuhan. Benar. Kenapa dia bisa nyebar? Saya termasuk orang yang nggak percaya loh bahwa di Indonesia itu bisa tersebar itu. Penyebarannya sih soalnya kan seperti kita tahu ya, kayak yang sering kita dengar sih penyebarannya kan memang dia via droplet itu kan artinya kayak percikan dahak yang dikeluarkan seseorang yang sudah terinfeksi saat dia batuk atau bersin, bahkan ketika dia berbicara. Jadi ketika itu nempel pada suatu objek, such as misalnya kayak baju atau meja nih, kemudian setelah itu kita megang, tangan kita megang, kemudian kita nggak sengaja kayak ngucek atau ngucek hidung, ngucek mata, atau kita makan tanpa cuci tangan dengan menggunakan tangan kotor tadi ya, itu bisa meningkatkan resiko terinfeksi juga, seperti itu. Makanya campaign cuci tangan rutin selama 20 detik menggunakan air mengalir dan sabun ataupun hand sanitizer itu memang benar-benar di-boomingkan karena ya itu tadi salah satu cara preventif atau pencegahannya seperti itu. Jadi memang penyebarannya itu didapat
dari droplet tadi Ya, itu. benar, droplet. Ya, banyak sekali orang yang akhirnya ngomong bahwa di udara pun dia bisa menyebar. Kalau di udara tuh biasanya paling sering kalau untuk literatur by aerosol ya, maksudnya kayak tindakan-tindakan di rumah sakit, biasanya kayak nebulisasi. Oh, Seringnya. iya. Nah, jadi kan kalau orang asma dan lainnya kan dia nebulisasi dan lain-lain atau pemberian aerosolize lah kalau misalnya di rumah sakit. Tapi kalau in general dalam udara sih sejauh ini bahkan WHO pun mengatakan bahwasanya dia nggak dia bukan airborne. Oh, oke. Jadi buat Anda yang kemarin sempat viral, Dok. Ada orang yang belanja pakai hazmat loh. Guys, Udah kayak astronot. ibu-ibu PKK dimanapun Anda berada, ketika Anda belanja Anda nggak perlu pakai hazmat ya. Oke, sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang bisa mencegah loh. Iya benar. Sebenarnya nggak perlu sampai segitunya. Jangan-jangan Anda masuk ke pasar sama mobil-mobilnya sekalian tuh biar aman ya. Enggak sih, enggak. Penjelasan dokter tadi menjelaskan bahwa penyebaran dan penularan corona itu hanya lewat droplet. Mayoritas lah. Majority. Nah, kalau kita sekarang bicara cara mencegahnya supaya itu nggak menular di antara kita, kan jadinya sekarang orang jadi saling curiga nih dok. Jangan-jangan si A bawa virus nih, ngobrol si B bawa virus nih. Yang sebenarnya sih pemerintah sudah memberitakan lah langkah-langkah preventif sebenarnya yang harus kita lakukan. Yang pertama yang tadi saya kampanykan pertama, cuci tangan itu wajib banget. Kayak kita dari luar, kita masuk habis pegang gagang pintu dan lain-lain itu wajib memang cuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir ataupun sabun. Kalaupun itu sulit ya kita pakai hand sanitizer juga bisa. Kemudian tetap jaga jarak atau physical distancing karena itu memang salah satu langkah untuk memutus rantai penyebaran dari COVID ini sendiri. Karena kita tuh nggak tahu sebenarnya siapa sih di antara kita itu yang terinfeksi. Karena kan sekarang banyak istilah muncul ya kayak OTG. OTG kan orang tanpa gejala padahal dia positif atau terinfeksi. Nah itu yang membahayakan yang istilahnya kayak musuh dalam selimut, bahkan kita nggak tahu dia di mana. Makanya physical distancing dan social distancing itu perlu banget. Terus istirahat cukup ya 7-8 jam. Asupan nutrisinya juga benar-benar harus dijaga banget kayak vitamin atau buah dan sayur. Kemudian istirahatnya juga, dan kalau perlu memang batasi diri untuk tidak keluar atau di keramaian kalau memang tidak urgensi atau tidak benar-benar banget gitu. Tuh, jadi intinya buat Anda yang ada di rumah yang masih dalam tahapan pacaran sementara jauh. Stop dulu. Oh ya, dan Stop. satu lagi, pakai masker jangan lupa. Nah, pacaran Anda harus lewat telepon. Di telepon pun harus pakai masker. Jangan virus menyebar lewat video call. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Sebesar itu yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Sekrusial itu ya. Nah, Dok, kalau kita mau ngomong terkait dengan penyebaran COVID melalui makanan. Ini juga banyak yang masuk mention di IG pastikan aman. Jangan lupa di mention tuh. IG pastikan aman demi keamanan, kesejahteraan para followernya. Jadi ada yang nanya, bisa nggak sih COVID-19 itu menyebar melalui makanan? Sejauh ini sih belum ada penelitian penunjang yang mengatakan bahwa dia tuh bisa disebarkan melalui makanan. Sejauh ini sih belum ada data ya seperti itu. Cuman hal-hal tersebut kan nanti akan diupdate lagi kalau memang sudah ada penelitian yang menunjang. Tapi so far sih tidak. Tapi lagi-lagi sebelum makan, setelah kita membuka bungkusan, misalnya kita pesan GoFood mungkin atau GrabFood atau apa, kan bungkusannya kita nggak tahu. Nah setelah membuka itu alangkah lebih bagusnya kita cuci tangan lagi gitu. Kalau memang untuk safety-nya ya harus cuci tangan. Kalau memang mau kita pakai alat makan sendiri aja kayak sendok dan lain-lainnya itu sendiri gitu loh. Tapi kalau dari makanannya sendiri sih sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan bisa melalui dari makanan atau minuman. Tuh, kemarin malah ada yang sempat viral makannya disemprot hand sanitizer. Iya dia. Gorengannya semprot, nggak pernah. Dia nggak pernah, nggak sensitif itu nggak pernah. Oh, Bukan karena COVID berarti dia pingsan ya, Oh, tapi enggak. kalau yang lain ya. enggak. Jadi jauhilah kalau ada ide bahwa teman-teman akan memasukkan makanan Anda ke dalam alkohol 90%, itu namanya Anda sengaja ya untuk menciptakan efek-efek dunia berputar. Oke, Dok, kita ada tambahan pertanyaan lagi yang masuk di Instagram kita. Yang lebih rentan terkena COVID itu adalah usia lanjut.
atau 50 ke atas. Kalau kita bandingkan yang kena adalah 50 ke atas dibanding yang 50 ke bawah. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk rentan usia ya sebenarnya tidak ada batasan atau pengelompokan bahwa usia ini akan lebih beresiko. Memang sih lebih beresiko usia-usia di atas 40 atau 50 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan usia di bawah tersebut juga bisa terkena karena penyakit ini tuh misalnya kayak segala usia, bahkan pada anak-anak juga atau bayi. Kemarin itu kan data juga ada pernah menunjukkan juga ada gitu, walaupun tidak terlalu signifikan datanya. Dan walaupun data menunjukkan memang bahwa pada usia di atas 50 tahun memang banyak menjangkiti, tapi lagi-lagi selain usia yang rentan juga adalah orang-orang dengan faktor predisposisi lain seperti underlying disease kayak punya riwayat diabetes atau punya riwayat hipertensi, sakit jantung atau riwayat paru sebelumnya kayak asma dan lain-lain. Itu juga rentan sekali. Dan selain usia ya pekerjaan tertentu juga otomatis lebih rentan gitu loh dibandingkan orang yang makanya kayak pekerjaan sebagai tenaga medis sendiri yang misalnya menangani pasien COVID, merawat pasien COVID, kemudian petugas yang di IGD, perawat dan lain-lain yang sering terpapar dengan pasien COVID konfirmasi positif itu juga pasti akan lebih rentan seberapapun usianya gitu. Tapi apalagi kalau usianya juga di atas 50 tahun memang akan lebih rentan, tapi tidak menutup kemungkinan di bawah usia tersebut juga terkena seperti itu. Jadi semuanya masih punya potensi. Iya, benar. Masih punya potensi. Benar. Jadi yang muda-muda jangan merasa kuat. Iya, benar. Jangan merasa kuat ya. Rumah sakit penuh guys. Jadi, jangan Anda merasa rumah sakit itu kosong sekarang. Ya, benar. Jadi kita masih tetap menghimbau untuk teman-teman stay at home. Jadi jangan sampai Anda memaksakan diri untuk sesuatu hal yang tidak perlu, Anda harus kuat. Gitu ya, Dok. Benar. Himbauan dari Dokter Febri adalah kalau tetap nekat ya rumah sakit lah tujuannya. Iya, benar. Kalau rumah sakit penuh, ya sebelahnya aja. Ya udah. Kamar jenazah. Kamar jenazah. Jadi kita masih tetap berprinsip bahwa berada di rumah untuk sementara waktu pandemi ini belum selesai menjadi solusi yang terbaik. Iya, benar sekali. Nah, Dok, balik lagi terkait dengan opini. Kita masuk ke sesi opini. What is your opinion terkait dengan hashtag save paramedis? Secara dokter kan bisa masuk kategori itu. Kenapa sih Dok bisa muncul hashtag save paramedis? Oke, ini agak dalam nih kalau ngomongin soal hashtag save paramedis. Perasa. Saya udah siap mendengarkan, saya udah siap. Oke, jadi kenapa sih sekarang save paramedik jadi trending topik banget sekarang? Karena seperti kita tahu dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh dan yang sudah kita lihat sendiri bahwa paramedik baik perawat maupun dokter yang sedang ada di garda terdepan rumah sakit saat ini banyak yang sudah terpapar COVID ini sendiri, dan bahkan dari mereka banyak yang sudah confirm positif dan juga meninggal dunia karena case COVID ini. Sebenarnya amat disayangkan sekali sih, kenapa gitu, kok ya yang garda terdepannya ini justru yang terkena gitu. Terus ini kita kaitkan dengan minimnya APD yang ada di lapangan saat ini gitu. Jadi kayak dari beberapa teman sejawat, banyak dari mereka yang mengeluhkan bahwa minimnya APD mulai dari masker, hazmat, sepatu boot dan lain-lain lah yang sejenisnya itu agak sulit ditemukan. Jadi kayak dan dibatasi juga untuk penggunaannya. Itu yang agak sedih sih sebenarnya, karena kan itu memang kita wajib memakai itu ketika kita menghadapi pasien-pasien seperti ini. Tapi itu juga yang sekarang ini mulai langka dan mulai sulit ditemukan. Itulah sebabnya makanya saya gemes banget begitu ada yang orang ke supermarket belanja doang pakai hazmat. Ya Allah, itu keren sih. Itu trendsetter. Kemarin Louis Vuitton itu mengeluarkan masker seharga 8 juta. Itu nice banget. Iya, itu mode fashion sekarang gitu. Mode fashion. Jadi Anda jangan beli, nanti miskin. Jangan beli. Nah, Dok, kalau kita lihat bahwa kita menyambungkan nih. Tadi dokter ngomong masalah keterbatasan APD. Iya, benar. Ternyata banyak juga yang memanfaatkan kondisi ini untuk jadi penampung, pengumpul ya, APD, penimbun. Benar-benar itu ya.
sedih sih sebenarnya, kayak disayangkan banget di saat negara-negara lain atau kota-kota lain yang terdampak justru mereka saling bahu-membahu untuk menolong sesama, untuk bekerja sama dengan justru banyak mereka yang malah menyumbang dan lain-lain. Sebenarnya di Indonesia juga sudah mulai banyak ya sekarang beberapa kalangan yang ikut berkontribusi, ikut menyumbang, mendonasikan dan lain-lain. Cuman amat disayangkan masih ada oknum-oknum tertentu ini yang menimbun masker, kemudian menjualnya dengan harga yang nggak masuk akal. Itu kayak seperti memakan bangkai teman sendiri gitu loh, maksudnya saudara sendiri gitu. Ini memang orang Aceh ini ahli pantun. Nah, jadi tadi ada case bahwa ternyata masih banyak juga ya. Dan kalau Anda ingat ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika dokter dan para medis itu terpapar, maka jumlah para medik atau orang atau ahli yang bisa memberikan bantuan pertolongan terhadap COVID pasti berkurang. Benar sekali. Intinya di situ loh. Bukan kemudian dokter diprioritaskan yang lain, bukan. Sadarlah sebelum bencana yang lebih besar akan datang. Ya jadi itu yang sering salah ya. Iya, salah tafsirnya orang itu di situ tuh. Banyak yang selalu ngomong dokter doang nih yang diprioritaskan. Iya, misalnya pahlawan lagi nih, enggak sih, sebenarnya bukan butuh dilulukan seperti itu. Padahal kita sendiri justru selalu bilang kalian itu garda terdepan di community kalian, di masyarakat kalian, di rumah kalian. Jadi kalianlah yang bisa memutus rantai penyebaran, kalianlah yang bisa jadi pahlawan untuk diri kalian dan lingkungan kalian sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dibilang garda terdepan di pusat rumah sakit atau di IGD atau itu, ya memang benar dokter dan para medis gitu. Tapi untuk garda terdepan kasus ini untuk memutus rantainya sebenarnya adalah masyarakat sendiri. Tuh, dengarkan tuh. Tolong didengarkan. Kalau yang cantik sudah ngomong nggak kalian dengarkan. Apa iya orang yang jelek-jelek kayak saya ini mau kalian dengarkan? Enggak juga pasti. Enggak juga, jawabannya enggak juga tuh. Jadi tolong disadarkan buat diri sendiri, keluarga paling penting juga ya, itu. Benar. Dijaga supaya bisa bertahan di rumah. Iya, benar. Sebaik mungkin. Nah, Dok, opini terakhir yang bisa disampaikan kira-kira Dok, kalau misalnya kita di rumah, apa sih yang paling enak baik dilakukan selama masa work from home ini masih tetap diberlakukan untuk mengisi waktu luang gitu ya? Jadi biar nggak suntuk nih, biar nggak bingung nih rebahan gaya apa lagi kali kan pada bingung gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita mau gulung-gulung terus. Gulung-gulung terus makan makanan berlemak, COVID-nya enggak, kolesterol, jantung koroner, sama aja. Sebenarnya simpel sih kayaknya, kalau misalnya sebelumnya tuh kita kayak rutin banget kerja sampai kita lupa, kalau mungkin kita lupa olahraga yang sebelumnya kayak cuma bisa seminggu, cuma 2 kali Sabtu atau Minggu atau cuma sekali doang. Kita bisa kok coba optimalkan lagi kayak bakat atau hobi kita yang sebelumnya, misalnya yang suka jahit, suka melukis, suka apa, dioptimalkan lagi gitu sambil nunggu waktu luang, digali lagi bakatnya. Atau bahkan kalau untuk ibu-ibu nih atau mbak-mbak atau yang sudah berkeluarga nih pengen coba resep baru, banyak banget. Itu di YouTube banyak banget gitu. Keterampilan apapun banyak banget. Atau mungkin mau dengerin podcast kayak gini nih, bisa banget. Bener, gitu. Tujuan utama podcast CHS ini adalah mengisi waktu Anda dengan sesuatu yang lebih bermanfaat sedikit dibandingkan gulung-gulung ya. Coba didengarkan, ada ilmu yang bisa Anda gali nih di sini. Coba didengarkan warga United Tractors. Jadi podcast kita memang dibentuk untuk memberikan informasi-informasi up to date, menemani Anda di rumah maupun ketika nanti work from home-nya sudah selesai. Benar. Jadi Anda masih bisa mendengarkan kami berceloteh tentang sesuatu yang baik untuk kesehatan dalam celetuk. Oke, Dok, terima kasih. Mungkin diskusi kita hari ini cukup sampai di situ. Kita masih punya beberapa sesi lagi di hari-hari berikutnya terkait dengan COVID, penanganan COVID. Dan juga Anda yang juga masuk ke dalam follower pastikan aman, silahkan tetap bisa di mention di hashtag pastikan aman, juga bisa di DM dipastikan aman untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan COVID. Kita akan bahas di minggu depan bersama Dr. Febri. Oke, demikianlah
EHS Podcast edisi perdana. Anda harus tetap follow IG kami, dipastikan aman. Selalu pastikan aman dengan mulai dengan diri sendiri. See you dan ciao.